Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita pujikan, nyanyi dan bersorak.
Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian berkuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka
Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau semangat, mari kita pujikan Ajaib Kau Tuhan. Pujian selanjutnya mari kita pujikan Tiba Saatnya Kami Berkumpul. Sampai jumpa berbagi berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari selama dan bangsa.
Yesuskah kekuatan? Selamat pagi, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Di sini pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Andi Tias Mitra Fitroni. Nama panggilan Fitron. Saya putra dari Bapak Lukas. Untuk kesaksian mungkin sedikit saja. Saya ingin menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih
saya bisa kembali kepada Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang juga sudah mendukung dalam doa. Ada kalanya kita mungkin bisa kita melupakan Yesus, mungkin bisa kita menyalahkan Yesus. Tapi satu hal, Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat kita tidak dapat berdoa, di saat kita sudah hampa, tidak ada jawaban, tidak ada harapan, tapi Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Ada satu ayat yang dulu pernah saya pakai pedoman dan Tuhan ingatkan kembali. Mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi Bapak Gembala. Kalau nggak salah di Roma 11 ayat 12, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan itu Tuhan ingatkan kembali. Dan puji Tuhan, saya bisa kembali kepada Tuhan sampai hari ini. Mungkin Bapak Gembala, saya bisa dibantu satu pujian. Ini lagu ini dimana di saat saya posisi jauh dengan Tuhan, tapi lagu ini selalu terngiang di batin saya, di ingatan saya, dan saya baru menemukannya. Ya, mungkin saya kurang bisa nyanyi ya. Ku naikkan syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud kepadamu. Kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Pujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih, segala puji dan syukur hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Jika tidak ada, saya akan tutup pemsaksian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji dan menghayati segala bangsa.
memuji menyembah-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami disiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dapat pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan saluran berkat firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan senantiasa menyelimuti hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang Dia sampaikan kami percaya bahwa itu melalui perkataan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya hari ini sedang di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan melindungi kita. Makanya hari ini kita semua boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan kita luar biasa. Panggilannya apa Mas tadi? Fitron. Mas Fitron ini putra dari Bapak Lukas. Setelah menikah sempat menjadi mualaf Bapak Ibu ya. Tetapi beberapa minggu ini bersama-sama kembali dengan kita, tentu banyak pengalaman menarik dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan, penyataan membuat imannya kembali kepada Tuhan. Dan kita bersyukur setiap orang yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan membuka diri untuk ditemui, kata Tuhan ya. Mencari aku akan menemukan aku, demikian kata firman Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama mencari Tuhan. Dan saya yakin kita akan menemukan Tuhan di dalam ibadah kita, dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang takdir Tuhan. Pastinya Bapak Ibu dan Saudara semua tahu apa itu takdir. Apa Pak? Takdir itu apa? Sesuatu yang terjadi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, takdir dideskripsikan sebagai ketetapan Tuhan atau ketentuan Tuhan atau kehendak Tuhan, atau yang lebih umum dan lebih familiar di telinga masyarakat secara umum adalah nasib. Banyak orang berpendapat bahwa yang namanya takdir itu tidak bisa diubah. Jadi kalau dilahirkan miskin, lalu kemudian terus miskin, sudah bekerja, sudah berusaha, tapi tetap miskin, maka orang menyebut dia takdirnya miskin. Balungan kiri jadi wong Jawa. Memang balungannya kiri ya tetap kiri ya. Itu nasib, itu takdir menurut pendapat umum. Takdir meliputi secara umum ya, lahir, jodoh, mati. Secara umum. Jadi pandangan umum yang namanya takdir itu meliputi lahir, jodoh, mati. Kalau lahir, saya setuju itu takdir. Sebab kita tidak bisa milih dilahirkan oleh siapa, dari rahim siapa,
dari warga negara mana, di kota mana. Kita nggak bisa milih. Kita dilahirkan dengan kulit hitam legam atau putih mulus, kita nggak bisa milih. Kita dilahirkan dengan rambut lurus atau rambut kriwul, kita juga nggak bisa milih. Kita dilahirkan di rumah sakit atau di kandang domba seperti Yesus, nggak bisa milih. Itu takdir. Betul, dan saya setuju. Walaupun di dalam itu prosesnya ada juga pilihan manusia, kehendak manusia. Misalnya si anak dilahirkan dalam kondisi yang tidak layak, ya, hasil hubungan gelap, lalu kemudian si bayi ditaruh di selokan, dibuang di tempat sampah, ditemu orang, lalu jadi anaknya orang itu kaya. Itu ada campur tangan kehendak dan pilihan manusia. Tapi si bayi sendiri tidak bisa menolak, tidak bisa membantah apa yang terjadi, dan itu takdir. Tapi kalau jodoh dan mati, saya kurang setuju. Ada ya, ada tidak. Sependapat dengan saya? Jodoh. Ada orang yang kawin cerai sampai puluhan kali. Ya, saya baca berita di Detikcom dan lain-lain itu tentang Vicky Prasetyo sudah 24 kali kawin cerai. Masa jodoh? Masa itu takdir? Masa Tuhan mentakdirkan dia kawin cerai sampai sekian puluh kali? Menikah 3 bulan cerai lalu disebut takdir? Kan lucu. Bayangkan kalau Tuhan punya takdir orang kayak gini, wih, kejam sekali Tuhan. Mati misalnya, kalau mati tiba-tiba mati, ya karena sudah umur mati, ya takdir. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan orang yang menabrakkan diri di kereta api? Apakah Tuhan mentakdirkan dia seperti itu? Itu pilihan. Jadi jodoh dan kematian tidak sepenuhnya takdir, tapi itu pilihan. Dan sekali lagi saya bilang, seringkali orang berpendapat bahwa takdir itu nasib orang itu tidak bisa diubah. Benarkah demikian? Lalu apa kata Alkitab tentang takdir? Acuan saya adalah Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran Allah. Injil adalah kebenaran Allah. Di sini mutlak firman Allah, dan di sini hanya ada kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan tentang takdir saya dan sampean? Kita ditakdirkan untuk menjadi seperti apa? Kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita bangkit berdiri, bersama-sama kita membaca ayat ini dengan penuh penghayatan setelah hitungan ketiga. Tetap di EW, Pak. Tetap di EW, ya. Tetap diisi worship. Di bawah itu ada scripture. Tolong Nori ya. Oke. Bersama-sama kita baca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Silakan duduk. Kita tahu sekarang bahwa takdir Tuhan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Tidak pernah Tuhan itu mentakdirkan sesuatu yang buruk di hidup kita. Tidak. Kita
kita adalah makhluk yang dikasihi, sangat dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena setiap manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan di dalam diri manusia itu ada roh Allah, tidak bisa tidak. Sejahat apapun manusia itu, di dalam dirinya ada roh Allah. Mengapa orang itu bisa jahat? Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Itu semua pilihan. Ya, karena manusia ketika diciptakan Tuhan disertai dengan yang namanya free will atau kehendak bebas. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia berbincang-bincang sebagai seorang sahabat dengan kedua orang ini. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar titah Tuhan dengan mengambil buah dan memakannya, Tuhan gak cawe-cawe, saudara. Itu pilihan manusia itu sendiri. Kalau Tuhan berotoritas sehingga mengatur manusia itu, sangat mudah bagi Tuhan untuk menampar Hawa, menampel tangannya, buahnya jatuh. Hei Hawa, ingat pesanku. Tapi itu tidak dilakukan Tuhan. Tuhan membiarkan Hawa makan, lalu diberikan kepada Adam, sehingga keduanya makan buah itu dan menjadi berdosa. Tapi rencana Tuhan, sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, takdir Tuhan atas hidupmu dan hidupku adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Saya ulang baca. Sebab aku ini, Tuhan maksudnya, mengetahui, sudah diketahui, sudah dirancang rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dijelaskan ini firman Tuhan. Walaupun yang menulis adalah Nabi Yeremia, tetapi ini firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Saya ceritakan sedikit konteks ayat ini. Ayat ini ditulis oleh Yeremia, diberikan Tuhan kepada Yeremia ketika bangsa Israel sedang di dalam pembuangan ke Babel. Ayat di atasnya menjelaskan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun baru bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi bangsa Israel, karena mereka berdosa melawan Tuhan, menyembah berhala, menyembah Allahnya orang-orang Kanaan, Tuhan marah. Tuhan mengizinkan bangsa Israel ditawan di Babel. Diizinkan, dan itu terjadi 70 tahun. Dan memang itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya bangsa Israel dibawa ke Babel. Sebab orang-orang yang tidak mau menolak untuk dibawa ke Babel, justru dia mengalami hukuman Tuhan. Justru dia mengalami nasib yang lebih buruk. Coba kita baca ya. Sungguh ayat 18. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, di Yerusalem, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Ini konteksnya.
Jadi apa yang dialami bangsa Israel itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena mereka terangkut ke Babel sebagai seorang tawanan. Tapi justru itulah rancangan Tuhan. Itulah takdir Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saya ulang kembali pembacaan Alkitab firman Tuhan minggu lalu di Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan baik bagi orang-orang yang mengasihi. Lah, sekarang kita baca ayat 29 dan ayat 30-nya. Bapak Ibu, yang ini menunjukkan bahwa takdir Tuhan atas hidup kita itu enggak pernah tentang keburukan, kesialan. Nah, coba Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, ditakdirkannya. Tadi takdir ketentuan Tuhan, bukan? Ditentukannya Tuhan dari semula untuk apa? Menjadi serupa, menjadi sama seperti gambaran Kristus anaknya, supaya Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara orang-orang percaya. Hebat bukan? Sebab orang yang dipilihnya dari semula itu ditentukannya dari semula, ditakdirkannya untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini loh takdir Tuhan atas kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Takdir Tuhan atas hidupmu dan hidupku adalah dibenarkan dan dimuliakan. Hidup di dalam kemuliaan Tuhan, itu takdir Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Saudara, kita baca ayat yang lain. Yosua ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya baca bagian terakhir ya. Bagian terakhir. Nanti kita baca bagian yang di atasnya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, bagian terakhir. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, takdirmu dan takdirku itu adalah hidup di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Ini kehendak Tuhan, ini rancangan Tuhan. Jangan pernah mereka-reka merancang untuk memenuhi keinginan Tuhan harusnya begini. Jadi kita ngatur Tuhan, kita berdoa, kita ngatur Tuhan, engkau memberkati aku lewat ini, lewat ini, lewat ini. Jadi enak Tuhan hasilnya. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukan rancangan dan jalanmu bukan jalan. Demikian firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan dan rancangan
Jangan pernah mengatur Tuhan tentang hidupmu harus begini. Oh, kalau saya ketemu jodoh saya ini begini. Sebab kita tidak pernah tahu. 1 menit ke depan kita pernah tahu. Jangankan 1 jam, 1 hari, 10 tahun, 1 menit ke depan pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Tetapi Yeremia 29 ayat 11 tadi mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu hari depan yang penuh harapan. Walaupun konteksnya saat itu Yeremia dan bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel, sedang dalam mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan menurut akal pikiran manusia. Mata, pendengaran, melihat dan mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi pegang ayat ini Bapak Ibu. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman. Tuhan izinkan. Tapi bukan untuk membunuh kita, bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk membuat kita sial, tidak. Tapi untuk melatih kita menjadi seorang yang strong. Nah, bahasanya sekarang strong, kuat. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita kuat, supaya kita siap ketika Tuhan memberikan sesuatu yang mulia tadi kepada hidup kita. Saya tegaskan lagi di Ulangan 28 mulai ayat yang kedua. Tidak kita baca semua, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Baca seterusnya sampai ayat 13. Semuanya tentang berkat, semuanya tentang kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, inilah takdirmu dan takdirku. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang tidak mengalaminya? Banyak orang percaya yang justru lari sana lari sini, utang menumpuk, hidup berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kenapa? Kita belajar dari kitab Yosua pasal 1 tadi, Yosua pasal 1 ayat yang 7. Kita baca bagian awal. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mengalami berkat Tuhan atau destiny Tuhan atau takdir Tuhan tadi, yaitu hidup yang mulia, hidup yang dibenarkan, hidup yang dimuliakan, hidup yang penuh dengan masa depan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Ayat ini berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini langkah pertama. Yosua adalah generasi kedua setelah Musa. Tuhan pilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ini berbicara tentang berkat, Bapak Ibu. Berkat kebutuhan jasmanimu disediakan Tuhan berlimpah-limpah. Ada tanggung jawab yang besar yang harus Yosua kerjakan sebelum masuk ke berkat yang melimpah-limpah itu. Tuhan berjanji setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki kuberikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tapi untuk meraih destiny itu, untuk meraih takdir itu,
tidak gratis. Ada yang harus kita lakukan. Saya sering sampaikan di sini, mujizat tidak terjadi hanya dari Tuhan. Mujizat itu kuasa Tuhan, yes. Tapi mujizat tidak pernah terjadi tanpa iman. Ini banyak ceritanya. Ketika perjalanan Yesus selama 3,5 tahun mengajar, setiap mujizat yang terjadi selalu disertai dengan iman. Demikian juga dengan kita. Tuhan sudah berkata, takdirmu itu masa depan yang penuh harapan. Amin. Itu takdirmu, Bapak Ibu. Takdir saya. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tapi banyak orang tidak bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena tidak kuat hatinya, tidak teguh hatinya. Sebab inilah firman Tuhan, tolong di-share. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Apa artinya? Percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya apapun yang terjadi. Percaya. Cukup percaya. Yakin. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk peristiwa buruk, termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan, termasuk hal-hal yang menusuk daging. Allah turut bekerja di situ. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan. Ingat, ketika bangsa Israel tinggal selangkah lagi masuk ke tanah Kanaan, mereka khawatir, mereka takut. Musa, penduduk yang akan kita masuki negerinya itu raksasa. Dia makan orang. Kami kayak belalang, kami kecil. Padahal mereka menggandar, memikul satu tandan anggur. Harus dipikul 2 orang. Satu tandan anggur. Itu bukti kesuburan negeri itu, berkat yang melimpah yang disediakan Tuhan. Susu dan madunya berlimpah-limpah kata. Dia gandar pulang, dia gandar. Mereka pikul satu tandan buah anggur itu harus dipikul oleh 2 orang. Anda bisa bayangkan? Itu kata Alkitab, bukan cerita isapan jempol saya. Kata Alkitab, mereka memikul satu tandan buah anggur harus dipikul oleh 2 orang. Anggur sampai ke hoki, ke Giant, ke Lotte, cuma 1 pack. Bisa diteteng oleh 2 jari. Tapi mereka memikul satu tandan buah anggur. Tapi ketika mata mereka melihat kesulitan, mata mereka melihat masalah, hanya masalah yang melihat, mereka tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Akibatnya memutar balik, padahal tinggal selangkah lagi masuk tanah. Putar balik, keliling padang gurun 40 tahun. Padahal tinggal selangkah lagi sudah masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Hanya karena tidak percaya, mereka harus keliling. Kesulitannya nambah. Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hati. Konsentrasimu hanya kepada Tuhan. Fokusmu hanya kepada Tuhan. Masalahmu tetap ada, persoalanmu tetap ada, tapi itu ujian buat kita kuat.
Percayalah, ada Tuhan menyertai. Amin. Ada Tuhan menyertai. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Bahkan ketika kita mengalami kecelakaan, Allah turut bekerja di sana. Makanya kemarin saya bilang, kapan kita bisa melihat sesuatu itu indah pada waktunya? Saat kita bersyukur, saat kita bisa menikmati itu sebagai anugerah, saat itu kita melihat ini indah pada waktunya. Dan inilah takdirnya. Takdirku dan takdirmu adalah hidup dalam kemuliaan. Untuk meraihnya, kita perlu percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh. Yosua tadi, sekali lagi, di sini, jangan ditutup, biarkan dia terus menyala. Yosua 1 ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati dan sesuai, taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada suara Tuhan. Kadang-kadang suara Tuhan itu bertolak belakang dengan logika. Karena kita pakai logika. Logika itu apa yang masuk melalui mata dan melalui telinga. Itu logika. 2 tambah 2 logikanya 4. Itu logika. Tidak bisa dibantah. Tapi bagi Tuhan kadang itu tidak berlaku. 5 tambah 2 berapa? Dibagi 15.000. 7 dibagi 15.000. Berapa, Pak? 7 dibagi 15.000. Berapa, Pak, logikanya? 0,000. Kalau dalam bentuk fisik roti dipecah untuk 15.000 orang, kira-kira dapat berapa? 5. Roti ini dibagi untuk 15 orang. 15.000, bukan 15. 15.000. Kira-kira dapat berapa? Kenyang? Gak kerosok. Tapi matematikanya Alkitab mengatakan mereka kenyang. Bisa 15.000, bisa lebih, bisa kurang, tapi di atas 5.000 orang. Karena yang disebutkan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa 15.000, satu keluarga dengan satu anak. Jadi 5.000 kali 3. Tapi bisa kurang. Tapi yang pasti lebih dari 5.000 orang. Semuanya kenyang hanya dengan 5 roti. Sisa 12 bakul. Sing nggawa mulih sisae sapa? Ini pertanyaan yang kritis ya, dan sedikit konyol. Kan sisa 12 kerajaan. Sing nggawa mulih sapa? Gak perlu, Alkitab gak cerita. Mungkin si anak yang punya roti. Tapi itu tidak penting, Pak. Yang penting di sini bahwa Allah sanggup. Kok amin. Allah sanggup memberkati hidupmu. Dalam kesulitan pun Allah sanggup memberkati. Karena Dia bisa mengubah padang gurun jadi taman Tuhan. Dia bisa dan terlalu mudah. Apa yang harus kita lakukan? Taat. Lakukan semuanya dengan taat. Walaupun itu nggak sesuai dengan logika, taat, itu saja. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Yang kedua, taat. Kadang-kadang Tuhan perintahkan sesuatu bertolak belakang dengan
Misal, ini kesaksian hamba Tuhan, mau menikahkan anaknya, punya uang berapa puluh juta, 30 juta kalau nggak salah, siap untuk menikahkan anak. Tapi Tuhan berbicara, uang kasihkan si hamba Tuhan itu lagi butuh. Ini persiapan untuk menikah, 30 juta kalau saya ingat ya. Persiapan menikah tinggal beberapa bulan. Tuhan berkata, kasihkan ke pendeta itu, dia lagi butuh duit. Mana yang harus dituruti? Logika atau suara Tuhan? Karena kita lebih kuat dengan logika kita, betul? Kita lebih kuat dengan logika kita karena kita pakai pikiran. Ya Tuhan, benar. Anak kakek itu biaya nikah kok. Ya tinggal beberapa hari, beberapa minggu. Tapi hamba Tuhan ini taat. Ini kesaksian. Dikasihkan semuanya. Jatah untuk menikah, kasihkan semua. Habis kan? Nikah pakai apa? Karo. Tapi beberapa hari kemudian Tuhan kasih dia 70 juta. Lebih-lebih 2 kali lipat lebih dari Tuhan. Ngomong apa, Pak? Ketaatan itu di atas segala. Yang Tuhan mau dari hidup kita itu taat. Taat walaupun gak sama dengan apa yang kita pikirkan. Taat. Suara Tuhan dengarkan. Firman Tuhan berkata, pada hari ini jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Tuhan keraskan hati Fir'aun sampai dia mati. Karena Fir'aun mengeraskan hati. Tuhan keraskan hati bangsa Israel. Bangsa Israel mengeraskan hatinya terhadap Tuhan, sehingga mereka harus mutar-mutar di padang gurun, mati di padang gurun. 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, semua mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang masuk. Kenapa? Karena mereka tidak taat, tidak percaya kepada takdir Tuhan. Pakai logika. Memang kita perlu pakai logika, tapi suara Tuhan di atas logika. Ketaatan kepada Tuhan di atas logika. Keseriusan kepercayaan kita kepada Tuhan itu di atas logika. Jangan dibalik, saudara. Yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Setia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di hari terakhir, di zaman terakhir, ada banyak pengaruh. Ada banyak sekali pengaruh yang mengajak, menyeret kita menjauh dari Tuhan. Tuhan berkata, untuk meraih takdir setia, jangan menyimpang baik ke kanan maupun ke kiri. Lurus dengan Tuhan. Jangan menyimpang. Menyimpang membuat kita tidak bisa meraih takdir kita. Lalu kita berkata, sial hidupku, Tuhan kok begini sih? Rancanganmu, rancanganku, kata Tuhan, bukan rancangan. Jangan merancang hidupmu dengan pikiranmu. Kenapa? Karena kamu tidak tahu
Makanya kita perlu taat, setia sama Tuhan. Jangan bergeser dari imanmu. Jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil, kata Paulus. Jangan mau. Artinya kuatkan hatimu, percaya pada Tuhan. Setialah. Setialah. Walaupun banyak resiko. Banyak resiko. Saya sering berkata kepada orang-orang, kesaksian saya kepada orang-orang tentang jemaat di sini, yang saya puji, mbah-mbah, nenek-nenek yang sepuh. Kenapa? Dari awal mereka lah yang paling setia ke gereja. Nggak pernah absen, nggak pernah mikir, wah aku nek orang lebih. Mereka setia, setia, gak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nggak pakai logika. Banyak kita pakai logika, katanya berhikmat. Iya, saya setuju, pakailah hikmatmu. Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan, jangan pakai hikmat, gak ada gunanya. Pakailah iman, pakailah kesetiaan, pakailah ketaatan, pakailah percaya. Itu kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat. 8 ayat 8. Sekali lagi dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Akibatnya apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya sukses. Ini loh destiny kita, Pak. Ini loh takdir kita. Hidupmu sukses, berhasil, apa saja yang kamu lakukan. Tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan renungkan primbon. Sopo sing seneng maca primbon? Primbon Jawa. Nek motoe keduten, waduh ana sing ngrasani. Nek tangane gatel arep oleh duit. Nek gak nyambut gawe sing kaya duit sapa? Renungkan firman Tuhan. Siang malam renungkan firman. Itu yang akan membuat kita bertindak hati-hati. Kembali ke Yosua 1:8. Itu yang membuat kita bertindak hati-hati. Taati firman Tuhan, taati. Kalau firman Tuhan berkata jangan, ya jangan. Kalau firman Tuhan berkata lakukan, ya lakukan. Saya kembali ke 2 minggu yang lalu, Ibu Gembala bercerita tentang orang yang lumpuh 38 tahun. Tuhan bertanya, kamu mau apa? Guru, kalau air itu goncang, nggak ada yang bawa saya ke sana. Orang lain duluan nyemplung ke kolam itu dan mereka sembuh, saya tidak. Karena saya tidak bisa bergeser. Bangunlah, angkat tilam. Bayangkan kalau orang lumpuh itu pakai logikanya. Wong sempel. Geser aja aku gak iso kok dikongake. Bisakah dia berdiri? Sekali lagi saya katakan, mukjizat itu memang kuasa Allah, tapi tidak akan pernah terjadi tanpa imanmu. Orang ini berdiri, Pak, padahal dia lumpuh. Dia sadar dia lumpuh, bergeser saja dia sulit,
Tuhan berkata, bangun, berdiri, angkat tilammu. Dia berdiri. Dia angkat tilammu. 38 tahun. Nggak tahu rasanya berdiri. Tapi itu terjadi. Karena taat. Percaya dengan sungguh-sungguh. Taat, setia, renungkan firman Tuhan. Siang malam renungkan firman Tuhan. Lalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil, sukses. Apa saja yang diperbuat berhasil, sukses. Itu jaminan. Itulah takdir yang disediakan Tuhan bagi kita. Banyak orang tidak bisa meraih takdirnya karena mereka suka menyimpang ke kanan atau ke kiri. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh percaya ketika dihadapkan dengan kesulitan, mata hanya melihat kesulitan. Mata hanya bisa melihat Goliat yang besar. Mata hanya bisa melihat penduduk Kanaan yang raksasa. Tidak pernah kembali mengingat bagaimana Tuhan dengan kuasanya membuka jalan. Saya ingatkan sekali lagi, saya yakin di dalam hidup Anda ada begitu banyak mujizat. Jangan lupakan. Ingat setiap mujizat itu supaya kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai. Saya yakin perjalanan hidup Anda dari umur sekian sampai hari ini banyak mujizat Tuhan, banyak pengalaman-pengalaman ajaib yang tidak masuk akal terjadi dalam hidup kita. Saya pernah kecelakaan waktu masih SMA, kelas 2 SMA. Saya kecelakaan. Saya boncengan motor dengan sepupu saya. Saya yang setir, baru belajar setir motor. Di tikungan di daerah Simonjawar itu ada truk yang berhenti agak ke tengah jalan. Saya laju kencang, saya tabrak truk itu dari belakang. Motor itu begini, jadi setirnya itu menyentuh sandal. Bisa dibayangkan, kepala saya sobek ini bekas jahitan. Tapi kasih karunia Tuhan membuat saya masih hidup sampai sekarang. Tidak gagal otak, tidak hilang ingatan, masih kelihatan ganteng, betul? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan cepat ngomel, jangan melok Tuhan, melok Tuhan kok urip solo, kok sial dori, jangan. Saudara, Yakobus bilang, kalau seseorang dicobai, coba di Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ngeluh, Tuhan aku setia, aku taat, kok saya ngalami gini Tuhan? Ngomel, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Garis bawahi ayat ini. Dengar, renungkan baik-baik. Allah tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh karena ia diseret dan dipikat oleh keinginan hawa nafsu. Ingin cepat kaya, halalkan segala cara. Ngenteni berkat Tuhan kesuwen. Karena Tuhan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan
keinginan kita. Kalau Tuhan melihat keinginan kita membawa kita kepada maut, keinginan itu tidak akan dikabulkan. Lalu banyak orang yang lari dari Tuhan karena keinginannya tidak dikabulkan. Itulah yang membuat tidak bisa meraih destiny, takdir Tuhan. Kenapa? Logikanya lebih kuat. Nanti berkat Tuhan, doa kesuwen, doa terus kamu jawabannya, doa terus, denger aku doa. Makanya tidak pernah ada lagi yang doa. Oh, denger doa, bukan diberkati kok, pancet aja. Corona ya aku doa tiap hari, corona nang minggat tetap kok. Banyak orang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan kita sekali lagi, belajar dari Yesus, kuatkan, teguhkan hati, percayalah sungguh-sungguh, yakinlah dengan Tuhan sungguh-sungguh bahwa Allah menyertai. Saya ulang pernyataan saya minggu kemarin. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki jagat raya, Allah yang memiliki hidup kita, nyawa kita dalam genggaman, Allah yang memberkati kita. Ingat ini, Allah kita itu luar biasa. Itu yang kita ikuti, itu yang kita sembah, itu yang kita yakini. Jadi kalau kita percaya dan yakin bahwa Allah kita dahsyat dan Dia selalu turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan bimbang, percayalah dengan sungguh-sungguh. Yakinlah Tuhan memelihara kita. Yakinlah Tuhan menyertai kita. Yakin dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita terjamin. Yang pertama, percaya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, taat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, setia dengan sungguh-sungguh. Raih destiny, raih takdir. Tuhan tidak pernah mentakdirkan kesialan dalam hidup kita, tapi Tuhan mentakdirkan hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Apa saja yang diperbuatnya sukses, berhasil. Itu takdir kita. Raih, caranya apa? Percaya kepada Tuhan. Jangan pakai logika, jangan menguasai logika, jangan menguasai. Percaya dengan sungguh-sungguh. Taat lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu setia, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Setia itu Tuhan, setia apapun yang terjadi. Mau orang ngomong A, B, C, D, saya tetap percaya kepada Yesus, saya tetap setia kepada Yesus. Mau orang pengaruhi Anda dengan banyak hal, dengan kekayaannya, dengan pengaruhnya, dengan jabatannya, saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan berikan takdirmu kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala, amin. Yes, haleluya. Tuhanku,
ku perlukan menurut oleh Tuhan kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, pakai iman, pakai percaya untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Pada saat kita bersyukur, pada saat kita percaya, pada saat kita setia, Tuhan membuat semua menjadi indah. Amin. Oh, ajarku berharap hanya padamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Yes, amin. Tuhanku, heran, oh Tuhan Yesus, perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti, oh amin Yesus, segala rancangan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, hidup yang berhasil dan beruntung. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Oh ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah jalanku, yes, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau nyatakan kepada kami hari ini takdir yang Engkau tetapkan untuk kami. Ampuni kami selama ini lebih banyak menggunakan logika pikiran kami, sehingga kami sampai hari ini banyak di antara orang-orang yang percaya kepada-Mu tidak mampu meraih takdir yang Tuhan berikan. Kami sering menyimpang, kami sering tidak setia, kami sering tidak taat, kami bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa. Hari ini kami mau kembali, kami mau percaya dengan sungguh-sungguh, kami mau taat dengan sungguh-sungguh, kami mau setia dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya itulah jalan kami meraih takdir kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan yang Engkau sediakan bagi kami. Hidup yang berhasil dan beruntung. Apa saja yang kami lakukan, sukses. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan firman menolong kami.
memotivasi kami, menginspirasi kami untuk kami setia kepada Tuhan. Kali ini Tuhan, Roh Kudus jamah kami, meteraikan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dengan kuat di dalam hati, pikiran, ingatan kami, supaya kami tidak menyimpang, supaya kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan kami meraih apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu yang mendengar dengan sungguh-sungguh, urapi Tuhan, sehingga firman-Mu jadi kekuatan yang sungguh sangat dahsyat untuk menolong kami di tengah kehidupan ini. Sesulit apapun yang kami hadapi, kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau terus akan berbicara di dalam hati kami, meneguhkan, menguatkan firman-Mu, jadi rema, jadi logos yang kuat di hidup kami, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Pengumuman gereja, selamat ulang tahun untuk keluarga Ibu Tias, Ibu Tris ya. Hari ini tepat tanggal 20 Desember, hari ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun pernikahan Ibu Tris. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah kesetiaan, kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan. Dan pengumuman gereja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di seluruh jemaat saya mengajak besok tanggal 25 hari Jumat kita ibadah Natal di tempat ini. Ya, ruangan sudah luas, semua datang pasti muat karena sudah disiapkan ruangan yang lebih luas untuk kita bisa beribadah. Jam 8 ya, bukan jam 7, jam 8. Saya mengajak semua jemaat yang di rumah untuk hadir di gereja dan kita bersama-sama bersukacita dalam ibadah Natal. Ya puji Tuhan, kita tidak mengadakan perayaan karena kondisi dan situasi Surabaya, Gresik dan sekitarnya tidak lagi oranye, sudah merah lagi ya. Dan itu sebuah warning bagi kita supaya enggak terlalu banyak kerumun. Ya, saya tidak mengadakan perayaan Natal, tapi ibadah Natal tetap ada. Hari Jumat tanggal 25 kita ibadah Natal di tempat ini. Semua jemaat boleh hadir. Ya, jam 8 pagi dimulai. Jam 8 pagi. Nanti IWL dilayani oleh Ibu Rina dengan Chris dan Rahel, dan saya minta doanya untuk Chris karena giliran Chris yang hari ini sakit dari beberapa hari yang lalu sehingga hari ini tidak bisa ikut ibadah. Samuel ada ujian kok minggu saya ya tidak tahu jadwal dari kampus ya. Doakan Chris supaya dia bisa pulih, nanti bisa melayani singer di ibadah Natal di tempat ini. Untuk hari Minggunya ibadah kembali tetap di sini jam 7 pagi dilayani oleh Bapak Dani. Bisa Pak? Bisa ya? Nanti singernya Samuel dan Dewi. Ini Dewi kemana? Sakit. Memang iklimnya, udaranya tidak bersahabat ya. Saya mulai dengan sakit, dokter diagnos tipes, terima kasih, tetapi sudah melewati itu dan saya bersyukur justru di saat itu banyak berkat Tuhan terjadi dalam hidup kami ya, termasuk kecilnya perut saya sedikit. Ini susahnya minta ampun. Sakit dulu baru kecil ya, puji Tuhan. Sabtu tetap ada ibadah, jadi siang ada doa, puasa sudah selesai semuanya, tinggal cat sedikit karena lampirannya masih basah jadi belum bisa dicat, tinggal sedikit cat. Setelah itu semuanya selesai. Nah, terima kasih, dan ini saya laporkan kegiatan pembangunan ini. Material yang kita beli menghabiskan uang 11.482.000. Biaya tukang 26 hari
7.150.000. Jadi total pengeluaran 18.632.000. Ada kas pembangunan yang kita pakai 6 juta, lalu ada bantuan dari majelis daerah 3 juta, dan ada sumbangan dari jemaat sebesar 800.000. Terima kasih kepada jemaat yang terbeban memberikan duitnya, hartanya untuk menabur di tempat ini ya. Ada sisa 8.832.000 itu yang diambil dari kas diakonia. 8.832.000. Nota ada di rumah. Kalau Bapak Ibu ingin mengaudit misalnya, monggo silakan ya, dihitung. Mungkin saya salah hitung. Jadi ini pengeluarannya untuk semuanya dari kas diakonia 8.832.000. Total pengeluaran 18.632.000. Ada sumbangan dari jemaat sebesar 5 juta. Tidak masuk ke sini karena alokasinya untuk menaikkan daya listrik dan membeli 1 unit AC. Dan kemarin malam kami keluar untuk tanya-tanya AC 2 PK 7.300.000. Kalau menaikkan daya saya belum tahu berapa biayanya, karena rencana mau naik 5.500 watt supaya bisa dipasang 1 AC lagi. Ya itu tidak tahu, saya belum tanya ke PLN. Mungkin sekitar 3 jutaan lebih. Jadi masih butuh dana 5 juta lebih untuk menutup semuanya. Kalau Bapak Ibu ada rezeki mau menabur, monggo silahkan ya. Kami masih belum bisa membeli unit AC dan uang yang ada masih kurang. Kas diakonia sendiri sekarang sekitar tinggal 13 juta. Mau diambil untuk ini. Karena sebenarnya kas diakonia itu untuk jemaat yang sakit, yang meninggal, itu di cover dari uang itu semuanya ya. Tidak semuanya sih ya. Santunan lah istilahnya untuk jemaat yang sakit dan meninggal. Tapi selama ini tidak kepakai, ya kami pakai dulu untuk bisa memperluas ruangan ini. Tapi kalau Bapak Ibu terbeban, tergerak untuk menabur bagi pembangunan yang tinggal pasang AC dan tambah daya, monggo silakan. Jadi ada dana 5 juta, masih kurang sekitar 5 juta lebih untuk menyelesaikan semuanya. Doakan, dukung. Anda berdoa di rumah, doakan gereja ini ya, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Saya tidak berhak untuk menerima kemuliaan apapun, sedikit apapun, sebab ini semua milik Tuhan. Apa yang kami lakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Cuma bisa ditampung dengan baik, dapat difasilitasi, dan kita bisa nyaman beribadah ya, dan kita bisa tetap beribadah. Terus doakan Bapak Ibu, doakan. Kalau toh Anda tidak punya dana atau apa, ya paling tidak Anda bisa berdoa buat tempat itu. Doakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada worship leader dan singer. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman ini bisa tertanam di dalam hati kita masing-masing. Kita akan memberikan persembahan. Nanti yang menjalankan persembahan Sila sama Elo.
Bu Tias, terus nanti doa syafaatnya nanti Bu Joko, dan ditutup oleh Bapak Gembala. Dengan firman dan pujian dan saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan berkat ini menjadi bau-bauan yang harum yang kami di dalam nama Tuhan Yesus yang bersama berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Hati pelindung, kasih karunia, hikmat, akal budi ilahi, menyelesaikan setiap persoalan ekonomi dan keamanan negeri ini kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya kebaikan bangsa ini Kau akan memberikan terbaik untuk bangsa ini. Amin. Kami juga berdoa untuk Bapak kami Gresik, Surabaya dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak Tuhan masih bisa beribadah tempat ini Tuhan. Mohon karena kasih karunia dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengabaran ini yang terbuka dari kuasa pedesaan sampai mana yang terkecil Tuhan. Anak-anak Tuhan yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami rindu anak-anak Tuhan kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami di GBDI yang Muda Bukit Mangge. Gereja ini ada karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak Tuhan, Engkau tahu atas kualitas kami serahkan semua dalam tangan. Amin. Haleluya. Bapak dari Gembala yang sudah Terima mau kasih, menempatkan tempat ini Tuhan. Apapun masalah pergumulan di dalam keluarganya, kami yakin dan percaya Tuhan turun tangan, Tuhan turut bekerja di dalam Haleluya. kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua karena Tuhan hanya dalam tangan kuasa-Mu, karena kami tak mampu sendiri tanpa campur tangan. Yes. Kami andalkan Kau Tuhan. Oh, benar. Dengan iman dan percaya kami Amin. berjalan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan yang bukan daripada sempurna, kami naikkan hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Benar Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, sebab kami percaya sekali bahwa kami bisa beribadah pagi hari ini bukan karena kami, kekuatan kami, atau hikmat kami, tapi oleh kesempatan dan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami bisa melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan kami sudah menyelesaikannya. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati, kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Maka kiranya Roh Kudus terus menolong kami agar firman Tuhan
hidup dan selalu menjadi penyemangat dalam hidup kami. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing Bapak, namun sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, curahkanlah berkat, limpahkanlah kebaikan, kemurahan dan anugerah kepada kami semuanya. Tuhan, berkati pekerjaan, usaha bisnis yang dikerjakan tangan-tangan mereka. Tuhan, buat segala yang dikerjakannya berhasil. Tuhan, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, berikan damai sejahtera di dalam hati mereka, sehingga hidup mereka senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Rumah tangga mereka diberkati dengan kasih setia, dengan damai sejahtera, dengan anugerah yang berlimpah-limpah. Kesehatan mereka juga diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, ditudungi oleh kuasa Allah. Malaikat Allah berkemah sekitar jemaat Tuhan yang ada, sehingga mereka selamat dari apapun, Tuhan Yesus. Dan Engkau menjadi pagar perisai yang melindungi mereka dan seluruh keluarga mereka. Demikian Tuhan, anak-anak kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dan lindungi mereka, masa depan mereka, karir mereka. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang merusak. Tuhan, kuatkan iman hati mereka sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang mereka alami, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan buat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi pemberita-pemberita firman Allah yang hidup, yang membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Nama Allah dipermuliakan. Bersyukur Tuhan untuk penyelesaian pembangunan renovasi gereja ini. Tuhan, sediakan semuanya. Kami tidak berkekurangan. Kami percaya Tuhan akan menyukupkan kebutuhan kami, akan menaikkan daya listrik rumah ini, dan juga membeli 1 unit AC untuk membuat kami lebih nyaman. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan bagi kami. Kami akan melihat mujizat dan kuasa Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulangkan dengan kesembuhan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang bersusah hati, bersedih hati dalam masalah, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sukacita dan damai sejahtera dari Allah limpah dalam kehidupan mereka, sehingga pulang mereka tidak sama seperti mereka datang. Karena penyertaan Tuhan dan damai sejahtera Allah yang luar biasa menaungi kehidupan mereka, memberkati. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah memberikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, Tuhan berkati lipat ganda. Tuhan buka tingkap sorga. Tuhan curahkan perbendaharaan sorga. Tuhan membuat mereka melimpah dengan kebaikan dan syukur senantiasa keluar dari bibir mereka Tuhan. Dan nama Allah dipermuliakan. Jadikan kami berkat di tengah-tengah di mana kami berada Tuhan, supaya keberadaan kami bermanfaat dan nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit atau sedang bepergian atau sedang melakukan tugas. Tuhan tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bekerja Tuhan juga berkati dengan hikmat, akal budi, kemampuan, sehingga mereka melakukannya dengan baik, dan kesempatan yang akan datang mereka bisa bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Pulanglah di dalam kasih sayang, anugerah, damai sejahtera, cinta kasih Allah Bapa, keselamatan dari Allah Putra, penghiburan, perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia menyertai, menghibur, menolong, menguatkan kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kita pulang ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.